disebutkan kisah bahwa Nabi dulu mengatakan aftaral hajim wal mahjum sebelum hajatul Islam. Di tahun-tahun sebelum Nabi naik haji. Kapan Nabi naik haji? Sebelum meninggal. Maka Nabi naik haji itu di tahun terakhir di Madinah, di mana dia setelah itu meninggal. Maka di tahun yang terakhir, maka Amul Fatah di tahun terakhir setelah Nabi melaksanakan Fathu Makkah, maka setelah itu Nabi pulang dan sudah dalam keadaan tidak pernah haji lagi di tahun yang berikutnya. Maka Sima Ibnu Aus dari Nabi, Amil Fatah walam yakun yauma idin muhriman walam yusahibhu muhrim qabla hajatil Islam. Fadukira Ibnu Abbas hijamah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam am hajatil Islam sanah asyara wa hadits aftaral hajim wal mahjum fi fathi sanah thamaniyah qabla hajatul Islam. Maka di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis aftaral hajim wal mahjum tahun 8 Hijriah di saat terjadi Fathu Makkah. Dan aftaral dan hadis ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim menunjukkan Nabi itu melaksanakan haji. Maka Nabi tidak melaksanakan haji kecuali satu kali. Kapan? Di akhir. Maka akhirnya Nabi melaksanakan hajatul Islam dan ini di tahun ke-10. Maka beda 2 tahun. Maka khobar aftaral hajim wal mahjum fil fatah sanah thamaniyah qabla hajatil Islam bisanatain. Faida kanat thabitain fahadits Ibni Abbas nasikhun wa hadis aftaral hajim wal mahjum mansukhun. Maka hadis yang baru yang mana Nabi sedang ihram, Nabi melaksanakan haji di tahun ke-10. Adapun aftaral hajim wal mahjum ini adalah hadis yang terdahulu di saat Nabi melaksanakan Fathu Makkah. Ada periwayatan hadis seperti itu. Maka inilah dari permasalahan an-nasikh wal mansuh. Maka di sini diketahui hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi melaksanakan puasa dan dia berbekam dan dia muhrim, maknanya di tahun ke-10. Dan setelah itu Nabi sudah tidak melaksanakan hijrah lagi, tidak melaksanakan haji lagi, haji yang terakhir. Maka tentang permasalahan ini diikuti ucapan Asy-Syafi'i oleh para ulama dalam mentarjihkan masalah ini. Maka yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, maka dia rajihkan pendapat ini. Dan Imam Ibnu Abdul Bar di Al-Istidkar, dan Imam Al-Khattabi di Ma'alimis Sunan, dan Ibnu Daqiqil Id dinukilkan oleh Al-Hafidh di Fathil Bari, dan Al-Mundhiri seperti dinukilkan di Umdatil Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, dan Al-Munawi di Faidil Qadir, dan juga fi Al-Hawi Al-Kabir, dan Al-Aini juga di Umdati Al-Qari Syarah dari Sahih Al-Bukhari, dan Ibnu Syahin di Nasikh wal Mansukh, dan Al-Hazami di Al-I'tibar, dan Al-Ja'bari di Rusukhul Akhbar, dan Al-Haythami di Minhajil Qawim, dan Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni, dan begitupun Syekh Al-Albani di kitab Al-Irwa, Irwaul Ghalil. Maka disebutkan bahwa pentarjihan dari nasikh wal mansukh selesai. Berarti mana yang rajih? Yang rajih hadis Al-Bukhari dari Ibni Abbas dan Imam At-Tirmidzi dari Ibni Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan dia melaksanakan hijamah dan dia melaksanakan ihram, menunjukkan Nabi melaksanakan hajatul wada, hajatul Islam. Maka Nabi melaksanakan berbekam. Ini berarti khobar di akhir, karena khobar aftaral hajim wal mahjum itu di Fathu Makkah sebelum ini. Ini dari wajah pentarjihan.
Dan wajah yang kedua dari pentarjihan juga barakallahu fikum, di sana datang hadis-hadis tentang permasalahan rukhsah. Maka pendalilan dari hadis-hadis yang berbicara tentang rukhsah ini pun merupakan pendalilan juga bagi pentarjihan tentang permasalahan buka puasa, tentang permasalahan hijamah tidak menyebabkan berbuka puasa. Maka telah datang ar-rukhsah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang permasalahan berbuka. Maka ini dijadikan oleh para ulama sebagai pendalilan juga tentang an-nasikh wal mansukh. Karena ar-rukhsah tusta'mal fin nasakh ghaliban. Maka ini wajah pendalilan dari nasikh wal mansukhnya, karena adanya rukhsah. Dan rukhsah itu tidaklah diberikan kecuali sebagai penghapus. Tadinya haram misalnya, kemudian ada rukhsah, dibolehkan. Nah, pembolehan ini, rukhsah ini di ilmu usul kebanyakan dipakai di dalam fikih juga dalam perkara yang diakhirkan. Dari segi ini pun pentarjihan nasikh wal mansukh. Kalau tadi melihat kepada tarikh dan diketahui bahwa aftarul hajim wal mahjum tarikhnya di 8 Hijriah, dan hadis ihtajama Rasulullah wa huwa muhrim wa huwa shaim di hajatil wada setelahnya. Dan yang kedua juga bisa diketahui nasikh wal mansukh dengan rukhsah. Kenapa? Karena kebanyakan permasalahan rukhsah dia dijadikan di akhir. Li'anna min hikmatillahi fin nasakh ar-rahmah. Karena Allah di saat ingin menghapus karena rahmah wa taisir kepada umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka rukhsah banyak dipergunakan sebagai penasakh karena rahmat Allah kepada mereka. Seperti contohnya di saat bulan puasa di ayat-ayat yang terdahulu. Al-an basyiruhunna dan uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Dan ayat wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ila lail. Maka 3 dari ayat yang sama di surat Al-Baqarah ini menjadi penasakh dari pertama kali diturunkan Ramadan. Kapan? Di tahun yang kedua atau tahun yang ketiga, seperti di hadis Al-Bara ibnu Azib. Disebutkan di hadis Al-Bara ibnu Azib bahwa kami dulu melaksanakan puasa dalam bentuk wisol. Disebutkan seorang sahabi Al-Ansari yang mana dia seorang pekerja keras, membangun bangunan, kuli bangunan. Maka di saat dia datang waktu maghrib, datang kepada istrinya, hal indaki ta'am, qala la, tapi aku akan memintakan makanan kepada keluargaku. Maka dia menunggu, mungkin lama, membuat mengadon dulu, karena para sahabat dulu fakir, tidak dipersiapkan dari sekarang. Maka sekarang saking zaman now ini Allah mudahkan dunia bagi kita, akhirnya menyibukkan mereka dari belajar. Padahal asar mereka izin tidak belajar, bikin makanan untuk santri alasannya, bikin makanan untuk kita. Berbeda dengan para sahabat zaman dulu. Maka Sobramah yang seorang sahabi yang kasihan ini, dia datang kepada istrinya, ada makanan? Tidak ada. Kif tidak ada? Ya sudah, tunggu, aku mau memintakan kepada keluarga. Saking miskinnya, maka bersyukurlah kalian bisa makan buka puasa dengan daging ayam, dengan rendang. Ada rendang dengan kurma. Alhamdulillah, jazakumullah khair, kita dapat kurma hari ini dari Medan. Kita memang meminta kepada orang Medan. Maka kesimpulannya dijadikan rukhsah dikarenakan Allah mencintai dari umat Nabi Muhammad.
awal pertama Ramadan dalam keadaan tidak boleh sahur. Jadi bagaimana? Berbuka, kemudian jika setelah selesai sholat isya al-atamah jam 9, jam setengah 10 sudah haram makanan. Jadi mulai dari jam 9 atau 10 atau setengah 10 setelah selesai sholat isya, maka mulai dari situ sampai pagi, sampai siang, sampai maghrib lagi baru berbuka. Berat. Dan yang berat bukan masalah menahan makan dan minum. Berat tidak bertemu dengan istri sebulan penuh kecuali waktu antara maghrib dan isya. Itu yang membuat berat juga di dalam hadis para sahabat. Siapa yang berat padanya disebutkan, dan ini ilmu dan para ulama pun menyebutkannya, Umar dan Ubay ibnu Ka'ab. Sampai disebutkan Umar, ayo, kata istrinya, aku telah tertidur, aku belum tidur. Kamu tertidur tapi aku belum tidur. Pada paham apa enggak? Al-muhim, turunlah ayat Al-an basyiruhunna wa uhilla lakum lailatas siyam arafathu ila nisaikum. Maka inilah dari rukhsah. Turunlah ayat-ayat tadi sebagai rukhsah. Akhirnya kaum muslimin gembira. Jadilah puasa seperti di zaman now. Puasa kita sahur dari fajar, sebelum fajar, kemudian maghrib kita berbuka, malamnya bebas. Mau makan sampai menjelang fajar makan terus. Setiap malam buka freezer, makan tamar, buka buah-buahan, sop buah, terus putar-putar juga ke dapur. Setiap 2 jam goreng adonan yang butuh digoreng. Bebas, halal. Dan begitu pun berhubungan dengan istrinya, bebas. Maka inilah dari contoh bagaimana rukhsah. Maka rukhsah adalah sifatnya dia itu menasakh, menghapuskan hukum. Maka itulah ayat-ayat tadi dan sifat puasa Ramadan yang di zaman now menasakh dari hadis Al-Bara ibnu Azib tentang puasa dulu hukumnya dihapus dengan puasa sekarang dengan dalil ayat-ayat dan yang lainnya. Maka kaidah seperti ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab yang agung, kitab Ar-Risalah, di mana disebutkan wa anzala alaihimul kitab tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa farada fiha faraid athbatuha wa ukhra nasakhaha rahmatan li khalqihi bitahfif anhum bitawsi'ah alaihim ziyadah fima ibtada'ahum bihi minan ni'mah wa athabahum ala al-intiha ila ma asbata alaihim jannatahu wan najah min adabihi fa amatuhum wa rahmatuhu fima asbata wa naskun falahul hamd ala nikmatillah jalla wa ala. Maka pendalilan dari nasakh banyak dari pendalilan, dan kita akan sebutkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang mana di dalam matan telah disebutkan pula dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semuanya menunjukkan bahwa dulu Nabi Muhammad melarang untuk berbekam, kemudian diberikan rukhsah. Maka rukhsah ini memberikan faidah bahwa permasalahan pembekaman membatalkan puasa, maka itu dihapus dengan adanya rukhsah untuk melaksanakan berbekam di siang Ramadan. Maka ini jawaban dari segi ar-rukhsah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.